Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk bab baru, bab yang ke-245. Babu dzikrillahi ta'ala qa'iman wa qa'ida. Hendaknya dalam berzikir ini enggak usah dibatasi. Sebanyak-banyaknya dalam setiap keadaan. Ini jadikan judul Imam Nawawi, bab tentang zikir kepada Allah qa'iman wa qa'idan, dalam keadaan berdiri dan duduk. Muttaji'an, bahkan baring sekalipun hendaknya kita berzikir. Muhditsan, dalam keadaan punya hadas, enggak punya wudu pun zikir boleh. Wa muhditsan, punya hadas. Wa junuban, dalam keadaan junub pun boleh berzikir. Wa haidan, dalam keadaan haid, termasuk dia punya nifas. Orang haid berzikir. Illal Qur'an, kecuali dengan Al-Qur'an, fala yahillu li junubin wala haidin. Adapun Al-Qur'an tidak boleh bagi orang yang junub. Nah, ini keterangannya ada. Yang jelas dari judulnya menunjukkan bahwa kalau pengen menjadilah ahli zikir. Kalau sudah menjadi ahli zikir, ya enggak pandang waktu. Bisa dalam keadaan berdiri dan duduk baring telentang, dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Zikir boleh. Kecuali Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini sebenarnya isyarat dari Imam Nawawi yang membaca dari guru-gurunya suruh menjelaskan, karena Imam Nawawi ahli fikih. Imam Nawawi bukan saja seorang muhaddits, tapi beliau ahli di dalam fikih. Fikihnya menjadi umdahnya muftiyin, minhajut talibin, menjadi sandaran para mufti ya kitabnya Imam Nawawi. Lah bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan orang yang haid? Membaca Al-Qur'an bukan zikir. Kita bahas membaca Al-Qur'an singkat dulu. Membaca Al-Qur'an bagi seorang yang junub, maka hukumnya haram mutlak, enggak ada tawar. Junub berbeda dengan haid, masih ada tawar. Kalau orang junub misalnya keluar mani habis bersenggama suami istri, maka dia namanya junub. Junub sebabnya dua, bersenggama sama keluar mani. Hubungan suami istri sama keluar mani, berarti dia junub, maka nggak boleh baca Al-Quran dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena dia masih bisa langsung mandi. Kalau tidak ada air boleh bertayamum. Berbeda dengan yang namanya haid. Haid kalau suruh mandi ya nggak bisa, tetap ada haidnya kok. Kalau mandi bahkan haram. Jadi kalau junub mutlak nggak boleh membaca Al-Quran. Wala haid, dan haid pun di sini tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh dijelaskan. Sekarang junub dulu, membaca Al-Quran mutlak nggak boleh. Tapi kalau membaca zikir yang diambil dari Al-Quran boleh. Mengamalkan Bismillah 1000 kali. Bismillah kan dalam Al-Quran, nggak apa-apa bagi orang. Baca zikir inna lillahi wa inna ilaihi dari Al-Quran. Jadi kalau niatnya untuk berzikir boleh, tapi kalau niatnya untuk membaca bacaan Al-Quran nggak boleh bagi seorang junub. Wala haid, dan juga wanita haid. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca Al-Quran dalam keadaan apapun wanita haid juga nggak boleh. Tapi kalau membaca zikir yang diambil dari Al-Quran boleh. Seperti zikir yang selama ini Anda baca, yaitu Warwirdul Latif. Itu kan ada potongan-potongan dari Al-Quran. Diambil dari Al-Quran itu boleh, karena untuk zikir, termasuk seorang wanita yang menidurkan putra-putrinya. Karena disunnahkan kalau kita hendak tidur, itu untuk tidur sendiri boleh. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan di telapak tangan, diusapkan di wajah dan badan. Ini sunnah Nabi. Agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka biarpun dalam keadaan haid boleh, tapi karena apa? Untuk berzikir dan tahassun, menjaga diri. Jadi kalau wanita menjaga diri, membaca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu kan Al-Quran, boleh. Bahkan dianjurkan biarpun dalam keadaan haid, kalau hendak tidur, membaca untuk dirinya sendiri, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangannya, diusapkan di wajah dan badannya. Dan juga membaca, Sayyidina Rasul pernah melakukan untuk cucu beliau, Sayyidina Hasan. Kita membacakan untuk anak kecil kita, kalau hendak tidur mereka, kita bacakan. Karena anak kecil nggak bisa baca. Diusapkan di badannya, di wajah. Kalau biarpun dalam keadaan haid, wanita tersebut. Baik, tujuannya adalah untuk zikir sama untuk menjaga diri. Kalau untuk membaca Al-Quran nggak boleh, untuk bacaan Al-Quran.
Jadi niatnya yang menjadikan boleh. Dari tidak boleh menjadi boleh karena niatmu untuk apa? Untuk menjaga diri? Enggak. Untuk zikir? Enggak. Berarti untuk Al-Quran. Untuk baca Al-Quran maka haram. Baik. Di dalam madhab Imam Syafi'i, wanita membaca Al-Quran selain untuk berzikir atau untuk menjaga diri dari gangguan jin, sihir, dan sebagainya tadi, maka wanita boleh membaca Al-Quran dalam madhab Imam Syafi'i hanya cukup wanita haid. Hanya cukup menggerakkan bibir saja tanpa keluar suara. Ternyata ini lebih berat. Bagaimana kita membaca tanpa keluar suara? Coba aja ada baca. Lebih susah, lebih berat. Berat sekali. Baik. Akan tapi di sana sengaja sering kami sisipkan waktu kami belajar dengan seorang guru dengan madhab Malik. Bagi wanita haid, madhab Malik diperkenankan membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Jadi tidak usah ragu dalam hal ini. Jangan sampai ustadzah-ustadzah di kampung libur haidnya 15 hari, libur 15 hari nggak ngajar Al-Quran lagi. Cuman tetap nggak boleh menyentuh ya. Yang menyentuh muridnya nanti, yang buka muridnya. Kalau dia tidak hafal, ngajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ngajari. Tapi kalau muridnya sudah tahu cukup, ya sudah berhenti dia. Untuk belajar dan mengajar. Termasuk di dalamnya adalah bagi wanita yang punya hafalan Quran dengan catatan jangan dibaca langsung khatam. Kalau baca langsung khatam tidak diperkenankan dalam madhab Malik sekalipun. Jadi untuk menjaga hafalannya diperkenankan dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau haid yang 14 hari itu cakup hilang hafalannya nanti. Jadi ini adalah kemurahan perlu diambil. Yang penting tidak boleh main-main dalam urusan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Jadi seperti itu. Baik, kita langsung. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Di dalam penciptaan langit dan bumi. Anda bisa saksikan. Hamparan bumi. Langit menjulang. Langit yang diangkat, ditinggikan oleh Allah. Gunung paku bumi menjulang tinggi dengan lautan lepas, hutan rimbanya dengan bermacam-macam pepohonan dan keindahan-keindahan di atas di muka bumi. Langit. Waqtilafil laili wan nahari, tiba-tiba datang malam gelap. Sebelum ditemukan penemuan-penemuan mikir gimana kok bisa gelap, matahari hilang gelap. Baik, jelas suatu luar biasa. Kapan Anda merasakan indahnya rembulan? Kapan Anda bisa melihat bintang yang indah, kemudian Anda bisa menyenandungkan syair tentang bintang dan rembulan? Ya saat matahari terbenam. Masa siang hari bilang, oh, bikin puisi sama suaminya di bawah terang rembulan. Siang-siang terang rembulan bagaimana? Ya, jadi harus ada malam baru terlihat terang rembulan, dan begitu seterusnya. Pergantian malam ini dengan bermacam-macam keindahan. Dan ketenangan adalah istirahat di tengah malam. Untuk menjadi sekan ketenangan di saat kita akan istirahat. Indah malam dan indah siang. Baik, Allah ciptakan itu semuanya. La ayatin li ulil albab. Itulah ayatin li ulil albab. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikir, merenung. Orang biasa ya biasa saja, tapi baru merenung kagum, subhanallah, maha suci Allah. Siapakah orang-orang cerdas tersebutlah? Itu menghidupkan hati, fikir, itu tafakkur, tafakkur sama tadzakur, zikir. Itu yaitu alladzina yadhkurunallaha, itulah cirinya orang-orang yang selalu ingat. Jadi tidak melihat bintang kecuali melihat keagungan Allah. Lihat kupu-kupu, lihat cacing, lihat cicak, yang ingat Allah. Sehingga betul dikatakan dalam dunia tarbiyah ahli tasawuf, kalau sudah makamnya makam musyahadah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fih. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Bukan Allah di dalamnya, maksudnya langsung tembus pandangnya kepada Allah. Aslinya Allah, Allah, Allah. Bahkan dalam diri kita itu bermacam-macam, puluhan, ratusan, bahkan ribuan keajaiban yang kita tidak bisa menjelaskannya. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, rambut bisa memanjang.
Tapi bulu mata nggak bisa panjang. Kalau bulu mata ada panjang bagaimana? Ada model-model kali nanti. Padahal ini semuanya tumbuh di sini. Di kepala, wilayah kepala. Tapi sudah atur Allah. Kedipmu. Kedip itu jangan serta-merta kedip itu. Enggak. Dalam proses kedip sendiri Allah memberikan perangkat-perangkat kesempurnaan kedip. Apa itu? Pelopak yang benar. Ada orang nggak bisa kedip gini tak. Pelopak yang benar, kemudian ada cairan di dalam mata itu. Di stop cairannya Anda tidak bisa kedip. Matanya langsung luka nanti. Allah. Ini sudah luar biasa. Turun ke hidung. Anda tahu harumnya bunga. Dan seterusnya. Ke mulut. Dengan lidah. Anda tahu bahasanya itu manis. Itu sedap dan seterusnya. Dan yang ada dalam mulut saja ini ada keunikan-keunikan. Allah membuat rasa pada diri Anda yang bisa memilah antara daging lidahmu sama lidah kambing. Lidah kambing sama lidah kita kurang lebih sebetulnya. Tapi giliran Anda masukkan ke mulut, gigi Anda itu bisa memilah ini lidah Anda sendiri sama ini lidah kambing. Gak kegigit kan? Terus kita renungi semuanya, nggak habis-habisnya. Kulit. Bagaimana merasakan sejuk itu karena kulit tipis ini bisa merasakan sejuknya, segarnya udara pagi. Kemudian di musim dingin ternyata bisa merasakan hangatnya api. Dan seterusnya. Allah. Banyak sekali. Ini yang bisa mengerti itu siapa? Yaitu alladzina yadhkurunallaha, orang yang biasa ingat Allah. Ingat ini dua makna, ingat dengan menyebut nama Allah dengan lesannya atau ingat dengan hatinya. Dan ingat dengan hatinya itu inti daripada ingat dengan zahir. Tapi lebih istimewa adalah kalau orang bisa mengingat dengan lesannya dan hatinya. Agar ada ibadah lesan. Yadhkurunallaha yang mereka senantiasa ingat kepada Allah. Qaiman, dalam keadaan dia berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk ingat Allah. Wa ala junubim, di saat baring-baring pun ingat Allah. Kemudian di samping dia sering ingat Allah, banyak berzikir, lesannya, hatinya ingat Allah. Enggak sampai di situ, rupanya menggunakan akalnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan berfikir, menghadirkan di dalam pikirnya tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai nanti di saat renungannya itu sampai kepada pemahaman yang benar, sampailah dia nyerah di hadapan ciptaan Allah. Tidak ada bagi dia kecuali hanya perkataan Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang kau ciptakan di semesta ini yang sia-sia. Semuanya menjalankan fungsinya dan bermanfaat. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina, lah ini isyarat kepada nggak akan mampu kami mensyukuri semuanya ini ya Allah. Sementara kau ancam yang tidak mensyukur nikmat akan kau hukum. Teramat besar nikmatmu ya Allah, teramat agung ciptaanmu. Dalam mensyukuri aku tidak mau, maka tidak mampu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina, jaga kami, jauhkan kami ya Allah, adzaban nari, dari siksa api neraka. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, ada baginda Nabi itu, yadhkurullah taala ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir, menyebut nama Allah dalam segala keadaannya. Dan beliau sendiri yang pernah bersabda kok, kullu kalami ibni Adam alaihi lallah. Omongannya anak Adam itu hanya akan menjadi beban di akhirat, bukan meringankan. Illa, kecuali zikrullahi, zikir kepada Allah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Jika lisanmu tidak engkau gunakan untuk berzikir, akan jadi beban di akhirat. Akan ada hisabnya. Tapi kalau Anda gunakan berzikir, termasuk dalam zikir itu namanya sholawat. Sholawat.
Berzikir fi kulli ala kulli ahyani. Segala keadaan berzikir. Dan hendaknya kita memang seperti itu seorang mukmin. Kalau kita duduk sejenak lalu tidak ingat Allah, ini adalah kerugian yang besar. Nah, ini perlu pembiasaan. Tidak ada salahnya kalau di tangan kita ada tasbih. Yang dikatakan oleh para ahli tarbiyah, ni'mal mudzakir. Sebaik-baik mengingatkan itu tasbih. Kalau nggak pakai tasbih itu banyak bengong. Kalau megang tasbih kadang-kadang mau lupa ingat tasbih. Shalli ala sayyidina Muhammad. Adapun masalah riya ini beda. Beramal dulu baru bicara tentang membersihkan riya. Sudah nggak pernah pikiran ngomong masalah riya. Tidak apa-apa dilihat orang, nggak ada masalah. Karena kita memang pelupa kok. Kita perlu ada yang mengingatkan kok. Kalau seandainya bisa dipasang program, bisa dipasang program, dimasukkan, kemudian selalu mengingatkan Allah, mungkin kita cari itu. Biar kita ingat terus. Kalau ingatkan orang kan tidak selalu orang bersama kita kan. Biarpun kita bersepakat dengan suami atau istri kita, pasangan, tolong suamiku ingatkan aku kalau aku lupa zikir. Iya, tapi kan waktu bertemu saja, di saat berpisah siapa yang ngingetin? Masa harus telepon terus zikir sayang, zikir yang enggak. Maka membantu sekali dengan tasbih. Mengingat agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas paman baginda Nabi. Anin Nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi, qala, beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau anna ahadakum," kalau ada salah satu darimu wahai umatku, idza ata ahlahu, jika berkeinginan untuk mendatangi istrinya, qala, hendaknya ia membaca Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna, jauhkanlah kami, asyaitona, dari syaitan. Jauhkan dari godaan dan waswas syaitan. Wa jannibi syaitona, dan jauhkanlah syaitan, ma razaqtana, dari apa yang akan kau berikan kepada kami dari anak. Faqudiya bainahuma, kemudian kok tiba-tiba diberi oleh Allah di antara keduanya anak, waladun lam yadurhu, maka enggak akan membahayakan bagi dia itu syaitan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Faedah yang pertama bisa diambil di sini, imam cerdasnya Imam Nawawi. Jadi yang diambil contoh adalah bukan biasa-biasa, bukan waktu di masjid. Waktu berhubungan suami istri pun ternyata ada zikirnya. Kenapa kok seperti itu? Itu hari lupa. Hari lalai, apalagi pengantin baru. Hari lupa. Hendaknya nggak boleh lupa kepada Allah. Di hari seperti itu ingat sebelum berhubungan. Di saat akan melakukan, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan doa ini serius Nabi ajarkan. Kalau Anda membaca doa ini, kalau ternyata dari hasil hubungan itu ada benih, kemudian lahir seorang anak, insya Allah tidak akan bisa kena gangguan syaitan, waswas syaitan, waswas imaniyah, urusan keimanan dan waswas yang lainnya. Berarti kalau ada anak waswas, jangan-jangan ibunya dulu lupa. Baca itu sebelum melakukan, baca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mungkin ada yang berkata, duh, anak saya sudah 10. Tapi saya tidak ngerti doa itu bagaimana. Sekarang kejar itu semuanya dengan berdoa, khususnya menjelang tidur. Nanti insya Allah ada. Sebelum tidur, bacakan anak-anak kecil kita dengan baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Kita tiupkan di tangan kita, kita usapkan di wajah dan badan mereka, akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini sebuah contoh bahwasanya Nabi mengajarkan kita. Nabi itu dalam setiap keadaannya itu ada zikirnya. Mohon maaf, waktu buang hajat pun ternyata diajari zikir. Tuntas alhamdulilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Masih semua ada zikirnya. Karena sebetulnya zikir ini bukan sekedar ingat kepada Allah, yang dihimbau adalah agar kita menyadari bahwasanya ada karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita yang nggak pernah putus. Ini dalam doa berhubungan suami istri pun ingat anak.
Kalau pengen punya anak yang benar dong, pengen anak walad, kalau diberikan anak agar tidak kena urusan syaitan. Maksudnya dari awal dia itu proses suami istri itu sudah nggak pengen anaknya itu berurusan dengan syaitan. Makanya setelah lahir pun ya harus dijauhkan dari syaitan-syaitan yang berkeliaran di televisi Anda. Harus dipikirkan yang demikian itu. Dalam kebiasaan-kebiasaan di lingkungannya. Syaitannya itu dididik anak itu. Ini dalam doa, misalnya doa buang hajat, dan untuk mensyukuri alhamdulillah adhaba anil adha, segala puji bagi Allah yang telah mengusir dariku adha, penyakit. Orang nggak bisa buang air itu bayar mahal, jangankan buang air, suatu ketika ada orang nggak bisa buang angin, bayar mahal biar buang angin. Allah wa'afani, dan menjadikan aku itu afiah, sehat. Allah. Rupanya zikir itu ingat Allah dan ingat nikmat agar kita bersyukur. Alhamdulilladzi adhaba anni adza wa afani. Dan seterusnya banyak zikir-zikir yang diajarkan baginda Nabi SAW. Nah, maka biasakan zikir. Kalau Anda tahu zikirnya, baca zikir seperti yang diajarkan Nabi. Kalau Anda tidak tahu, masih ada zikir yang lainnya. Kalau lagi ngulek sambal gimana sih zikirnya? Nah, misalnya, kan? Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang ada dari Nabi ikuti, yang nggak ada banyak zikir baca. Sebab hendaknya kita setiap keadaan ingat Allah, ingat Rasulullah. Baik. Baru ini akan satu demi satu akan dilacak. Ma yaquluhu babu ma yaquluhu 'inda naumihi wastighadhihi. Yang dibaca saat tidur dan bangun. Ini doa pendek sekali, doa TK. Kalau doa TK aja nggak hafal, berarti Anda masih PAUD. Dimaafkan kalau PAUD nggak bisa doa. Wa an Hudzaifah wa Abi Dzar, dan diriwayatkan dari Hudzaifah dan Abi Dzar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kedua sahabat tersebut. Qala, beliau bercerita, karena Rasulullah ada baginda Nabi SAW itu idza awa, jika kembali ila firashihi, ke tempat tidurnya. Maksudnya kalau Nabi tidur, kalau sudah disebut firashihi itu jangan dianggap kasur empuk seperti milikmu. Firas itu ada semua tempat tidur yang tidur orang namanya firash. Biarpun itu dari pelepah kurma, jangan kebayang kasur empuk Nabi. Nabi itu kalau bangun tidur terlihat di badan beliau itu bekas batik pelepah kurma. Bukan warnanya, bekas. Seperti kalau kita itu bersandar kepada sesuatu, kalau sesuatu itu menonjol akan meninggalkan bekas di badan kita. Ya begitu. Jangan dibayangkan ila firashihi, kalau Nabi ke kasurnya empuk banget, spring bed. Nggak ada. Tapi ini maksudnya di atas. Kalau Nabi ke tempat tidurnya, Nabi baca bismikallahumma, dengan namamu Allahumma ya Allah. Ya aku hidup, wa amut, mati. Jadi mati hidupku denganmu ya Allah. Hidupku denganmu, matiku denganmu. Dan dengan Allah yang mematikan Allah, menghidupkan Allah. Ini agar sadar bahwasanya orang tidur itu kan akhul maut, kayak mati. Nggak bisa ngapain, duitnya diambil diem. Orang tidur beneran, ya kayak mati sudah. Dia apain saja nggak tahu dia. Tidur akhul maut. Dan banyak orang yang tidurnya bablas. Maka hendaknya kita berdoa kalau seandainya sepanjang tidur kita dibangunkan lagi, maka itu seperti ibadah terus. Karena Anda mulai tidur dengan berzikir, menyebut nama Allah dan berdoa, maka sepanjang Anda tidur akan dinilai pahala. Itu ahli iman. Kalau ternyata mati, bablas, semoga panjang umur semuanya. Kalaupun bablas, ya bablas dalam keadaan mati husnul khotimah. Karena pungkasannya dengan berzikir. Kok ada jamaah majelis taklim rajin katanya? Tidurnya di depan televisi, tertidur waktu nonton film. Ini aneh sekali. Nah, khotimahnya khotimah apa itu nanti? Jangan biasakan semacam itu. Kalau niat tidur, bahkan diajarkan oleh baginda Nabi sebisa mungkin mengambil air wudu. Bahkan kalau berhubungan suami istri nggak sempat langsung mandi, sebab mandi tidak harus langsung.
Agar wanita-wanita itu punya ilmu sedikit lah. Jadi kalau Anda hubungan suami istri bukan langsung harus mandi. Ini kadang-kadang perempuan yang nggak pernah ngaji, nggak cerdas, nggak pinter-pinter, setiap diajak suaminya hubungan nggak mau ingat mandinya. Mandi mah boleh nanti besok pagi menjelang subuh. Sebab ini adalah pengaduan dari para suami. Ya istri saya setiap mau ajak hubungan bilang musim dingin segala macam ini lah. Nggak harus mandi saat itu. Mandinya boleh nanti. Tapi kalau paling tidak di saat Anda hendak tidur, jangan lupa berwudu. Sucikan badanmu biarpun belum seluruhnya. Jangan sampai Anda lelap dalam tidur dalam keadaan jasadmu junub, berhadas semuanya. Baik, cuman dihimbau disunnahkan mandi secepatnya. Tapi kalau tidak berwudu, lah wudu. Kemudian setelah itu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ada doa yang lain diajarkan Nabi, bismika panjang, bismika rabbi wa ba'du jambi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafatha iba tahfatu ibadaka as-salihin Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats. Kemudian baca subhanallah 30 kali, alhamdulillah. Banyak. Untuk bisa sempat baca Al-Quran 5 ayat dan sebagainya. Membiasakan dengan kebaikan, hendak tidur. Wa idza staiqadha, kalau bangun lagi, qala baca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, menghidupkan kembali. Ba'da ma amatana. Jadi dianggap mati itu kayak tidur itu kayak mati itu. Dihidupkan lagi ba'da ma amatana. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kembali kepada Allah lah nanti. Al-nusur, kita akan kembali dibangkitkan nanti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hanya sekedar contoh yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya Nabi dalam segala keadaannya ternyata berzikir. Mungkin ada pertanyaan Imam Nawawi, saya pengen bisa zikir dalam segala keadaan itu gimana? Oh ya, saya sudah menulis buku, kata Imam Nawawi. Namanya kitab Adhkar. Baca bukunya Imam Nawawi, namanya kitab Al-Adhkar. Segala zikir ada itu. 1 jilid tebal. Zikir apa saja? Adhkar Nawawi. Dan bahkan para ulama benar-benar menganggap kitab Adhkar kitab yang sangat penting. Bahkan itu mengalahkan rumahmu sendiri. Bahkan kata bi'idar wastaril Adhkar. Kalau tidak punya kitab Adhkar, jual saja rumahmu, beli kitab tersebut. Pentingnya kitab Adhkar, zikir bermacam-macam zikir ada di dalamnya. Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini kasih contoh saja, yang ingin melihat zikir-zikir bacaan Nabi yang lebih luas lagi, maka bacalah kitab Adhkar. Kita masuk bab selanjutnya, babu fadli hilaqid dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Bab tentang keutamaannya majlis zikir yang digunakan untuk berzikir dan himbauan untuk bisa menekuninya, dan larangan daripada meninggalkan majlis tersebut li ghairi udhrin, karena tanpa udzur, tanpa adanya udzur. Kalau ada udzur mah boleh, tapi kalau tidak udzur jangan deh, masa kehilangan keutamaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Bersabarlah engkau, sabarkan dirimu. Maksudnya apa? Biasakanlah engkau bisa sabar dan tekun bersama ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan ahli zikir. Kalau ada ulama mengajar berzikir, jangan ragu untuk dekat dengan mereka. Pagi sore. Yang mereka itu ahli zikir, para ulama itu yuriduna wajhallah, hanya karena Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Artinya, jika engkau ingin mencari kawan, maka carilah kawan yang dia ahli zikir. Jika engkau cari kawan, carilah kawan yang ahli zikir, yang selalu ingat Allah, menyebut nama Allah. Diperintahkan.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, panjang sekali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Allah itu mempunyai malaikat yatufuna fit turuq. Malaikat itu tugasnya ada yang suruh ruku, sepanjang hidupnya ruku terus. Ada malaikat-malaikat yang suruh sujud terus. Ada malaikat yang ini kerjanya mondar-mandir menjalankan perintah Allah untuk mencari tempat-tempat berzikir. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka malaikat itu mondar-mandir sebagai tugas, punya tugas untuk mencari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau sudah ketemu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, tanadau, mereka menyeru, halummu ila hajatikum, ayo pengen apa kalian semuanya. Cuman kita tidak dengar. Maksudnya dikasih tahu oleh Rasulullah bahasanya malaikat akan menyambungkan hajatmu, disampaikan kepada Allah. Fayahufunahum bi ajnahatihim, kemudian meliputi dengan sayapnya. Enggak kelihatan. Tapi maksudnya sayap di sini bisa sayap sesungguhnya, dan sayap itu. Jadi setiap makhluk itu mengerti, tak setiap makhluk malaikat dengan manusia. Kalau manusia ada dengan tangannya memberikan penghormatan, penghargaan, nyambut, silakan. Atau artinya malaikat itu adalah menghormati dengan sayapnya, menyayangi dengan sayapnya. Sayap itu kan tanda sayang. Malaikat punya sayap. Nah ini malaikat-malaikat itu menyeru yang punya hajat. Hajatmu apa? Ila sama'id dunya. Jadi sayap-sayapnya menjulur ke sama'id dunya, langit yang terdekat dengan bumi. Was'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Ingat masalah keyakinan. Kalau Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Itu biasa dalam dunia tugas pun juga demikian. Kalau seorang guru tanya kepada muridnya, rukun iman ada berapa? Jangan bilang, kasihan ustaznya nggak tahu. Ini kurang ajar Anda ngomong gitu. Allah, kalau di saat Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Begitulah kalau Allah ingin memberitahu hamba yang lainnya bermacam-macam cara. Allah tidak berfirman, kita tidak mendengar Allah berbicara langsung dengan kita bukan nabi. Kalau Nabi Muhammad kan pernah diajak bicara oleh Allah langsung, Nabi Musa diajak bicara Allah. Kalau Allah dengan kita enggak. Kadang pesan melalui orang lain, hamba yang lain, melalui nabi. Nah ini kan karena kisah ini disampaikan oleh nabi, berarti akhirnya sampai kepada kita. Allah bisa saja memberitahu, wahai hambaku yang berzikir kepadaku akan aku beri, bisa saja Allah. Tapi melalui Nabi Muhammad bercerita melalui kisah Jibril, kisah malaikat dialog dengan Allah ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya Anda jangan bahas tentang dialog malaikat dengan Allah. Kok gitu sih, ngasih tahu aja kok paling bulat-bulat. Anda ini manusia ngatur Allah. Intinya adalah agar kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita. Kan Allah menghendaki kita, menginginkan kita apa? Apa yang diminta oleh Allah nih? Ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca? Ngomong apa hambaku itu, hai malaikat? Ingat loh, bukan karena Allah tidak tahu ya. Allah sudah tahu. Bahkan catatan amal malaikat bukan memberitahu Allah, tidak, Allah sudah tahu. Malaikat mencatat itu punya tugas. Tugasnya malaikat, bukan karena Allah tidak tahu. Malaikat menjawab, qala yaquluna subha yusabbihunak. Malaikat menjawab, mereka bertasbih menyucikan Engkau ya Allah. Yukabbirunak, mengagungkan Engkau ya Allah. Yahmadunak, menyanjungmu ya Allah. Yumajjidunak, memuliakanmu ya Allah. Fayaqulu, Allah bertanya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi agar kita tahu. Hal ra'auni, apakah mereka itu mengetahui, melihatku? Faquluna la. Tidak ya Allah, engkau tidak bisa dilihat di dunia.
Tidak ya Allah. Wallahi ma ra'auk. Mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Wa yaqulu, kemudian Allah bertanya lagi. Kaifa la ra'auni? Kaifa la ra'auni? Bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Qala yaquluna law ra'auka. Kalau mereka melihatmu, kanu asyadda laka ibadatan. Kalau seandainya melihat, tentu ibadahnya lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Wa asyadda laka tamjidan, lebih memuliakanmu ya Allah. Wa akthar laka tasbihan, banyak tasbihnya, membaca tasbih. Wa yaqulu madza yas'alun? Minta apa mereka itu? Allah. Qala yas'alunaka al-jannah. Malaikat jawab, minta surga ya Allah. Qala yaquluna hal ra'awha, apakah dia pernah lihat surga? Qala yaqulun la, mereka tidak pernah lihat surga ya Allah. La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, mereka tidak. Ma ra'awha, tidak pernah melihat surga. Qala yaqulu fa kaifa la ra'awha. Lalu Allah bertanya, ayo malaikat, kira-kira apa yang terjadi kalau mereka melihat surga? Qala yaquluna law annahum mereka kalau ra'awha, melihat surga, kanu asyadda 'alaiha khirsan, niscaya dia akan semakin semangat untuk masuk surga. Wa asyaddalha talaban, sangat mencari. Wa a'dham fiha rahbatan, akan semakin dibesarkan semangatnya untuk menjadi surga. Qala fa mimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan dari apa sih? Kalau kamu bilang yata'awwadun, minta perlindungan dari Allah. Qala yaqulun yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung dari api neraka. Qala fayaqulu, Allah berfirman, wa hal ra'awha, apakah mereka melihat neraka? Qala la, yaquluna la wallahi ma ra'awha, demi Allah mereka tidak pernah. Ya Allah, tidak, mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa ra'awha, bagaimana kalau melihat neraka? Qala yaquluna, mereka berkata, law ra'awha, kalau orang-orang itu melihat neraka, kanu asyadda minha firaran, sangat melarikan diri, maksudnya sangat menjauhkan diri daripada neraka. Wa asyaddalah makhafatan, sangat takut. Qala fa yaqulu fa ushhidum, lihat, engkau jadi saksi, aku tunjukkan kepadamu, ushhidukum, aku sampaikan kepadamu, aku saksikan, aku persaksikan di hadapanmu, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Maksudnya, wahai malaikat, aku tunjukkan kepadamu, aku kasih tahu kau semuanya. Kalau asyhadu bersaksi, kalau ushhiduk, aku tunjukkan kepadamu, aku tampakkan kepadamu, wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Allah, kita diampuni oleh Allah. Qala yaqulu mala, qala yaqulu malakun minal malaikati, ke malaikat ada yang berkata, malaikat-malaikat yang punya tugas ada yang tanya pada, ya Allah, fihim fulanun laisa minhum, ada satu orang itu ikut-ikutan, bukan biasanya, bukan golongan majelis ini, bukan, ada ikut-ikutan tadi, tidak tahu, nganterin kunci mobil kayak, atau ada dompetnya bosnya ketinggalan atau macam-macam, ikut-ikutan. Inna maja'ali hajatin, datang untuk hajat selain ngaji. Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Sama, ini juga mendapatkan, karena apa? Kumpulan semacam ini adalah kumpulan yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Ini jadi karena perkumpulan, bukan karena saya, bukan karena anda satu persatu, enggak, perkumpulannya ahli dzikir inilah la yashqa bihim jalisuhum. Wa fi riwayatil Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang. Inna lillahi malaikatan sayyaratan, kurang lebih maknanya kita terjemahkan saja. Allah mempunyai malaikat sayyarah yang kerjanya mondar-mandir keliling. Fudala, malaikat-malaikat mulia. Yatatabba'una, mereka mencari majalis dzikir, majelis dzikir.
Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, kalau sudah menemukan majlis yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, qa'adu ma'hum, duduk dengan kita malaikat, duduk kita baca zikir. Haffa ba'duhum bi'adhan bi'ajnatin. Antara malaikat dengan malaikat yang lainnya itu saling menempelkan sayapnya untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk menyayangi orang yang hadir di sini. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya, sampai sayapnya memenuhi semesta ini, sampai langit. Anda tidak tahu. Wa idza tafarraqu wa araju wa sa'idu, kalau sudah selesai majelisnya mereka naik ila sama, ke langit. Ke langit. Karena tempatnya malaikat banyak di langit. Ingat, bukan tempatnya Allah ya, tempatnya malah malaikat. Nah, sudah sampai di tempatnya, sesuai tugasnya selesai, naik ke langit. Di situ yas'alunak, langit, kemudian fayas'aluhumullahu azza wa jalla. Allah bertanya. Bukan karena Allah dari langit, jangan salahin. Memang dia, kalau kita kan habis ngurusi masjid pulang ke rumah, kan gitu. Habis masjid pulang ke rumah, gitu, rumahnya langit. Bukan karena Allah ada di sana kemudian ditanya oleh Allah, ini Allah di langit, wah ini kita sesat. Setelah sampai di langit, malaikat itu baru ditanya oleh Allah. As'aluhum, Allah bertanya pada mereka. Wa huwa a'lam, dan Allah sudah tahu sebetulnya Allah itu. Min aina ji'tum, dari mana kau malaikatku? Fa yaquluna, mereka menjawab, malaikat jawab, ji'na min indi ibadin lak. Aku dah datang kepada hambamu ya Allah, fil ard, di bumi sana. Sabbihunak wa yukabbirunak, bertasbih untukmu, bertakbir untukmu. Yuhallilunak, bertahlil baca la ilallah untukmu. Wa yahmadunak, dan menyanjungmu. Wa yas'alunak, mohon banyak kepadamu. Qala wa madza yas'aluni, minta apa mereka wahai malaikatku? Qalu, malaikat menjawab, yas'alunaka jannatak, minta surgamu ya Allah. Wa hal ra'au jannati, Allah bertanya apakah mereka sudah melihat surgaku? Qalu, mereka menjawab, malaikat menjawab, la, ayo Rabb, tidak ya Allah. Qala fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau melihat surgaku? Qalu yastajirunak, mungkin fa kaifa law ra'au jannati, firman Allah, mereka tidak melihat surgaku saja kayak begitu mintanya, bagaimana lagi kalau mereka melihat surgaku? Qalu, kemudian malaikat berkata, yastajirunak, dan minta perlindungan darimu ya Allah. Kalau yastajirun, minta perlindungan dari apa? Qalu min narika, dari nerakamu ya Allah ya Rabb. Qala wa hal ra'au nari, lalu Allah bertanya apakah mereka sudah melihat nerakaku? Qalu la, mereka malaikat menjawab, la, tidak ya Rasulullah ya Allah, mereka tidak pernah melihat nerakamu. Qala, firman Allah, tidak pernah melihat saja takutnya dan minta perlindungannya kayak begitu. Fa kaifa ra'au nari, bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakaku, niscaya mereka semakin berlindung. Kalau kemudian malaikat berkata, yastaghfirunak ya Allah, mereka minta ampun kepadamu ya Allah. Wa yaqulu, kemudian Allah menjawab, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Wa ataituhum ma sa'alu, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku lindungi dia dari apa yang ia takutkan, neraka tadi. Qala, kemudian malaikat fayaquluna, malaikat berkata, ya Rabba, ya Rabbnya, ya Allah, Rabba, oh ya Rabba, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dari Rabbi menjadi ya Rabba, fihim fulanun abdun khata, ya Allah, ada satu hamba yang banyak salah di situ, bukan ahli majlis, bukan jamaah rutin dia. Dia banyak orang nggak benar, banyak salah. Innama lewat saja nimbrung, ada apa orang kok rame-rame ngumpul nimbrung. Fajalah samahum, lalu duduk dengan mereka juga, ini orang asing ini ya Allah. Bagaimana? Fayaqulu, Allah menjawab, walahu ghafartu, aku pun ampuni dia. Humul qaum, karena perkumpulan ini adalah satu kaum la yashqa bihim jalisuhum, siapapun yang duduk dengan kaum ini tidak akan sengsara selamanya. Ini keutamaan berkumpul. Makanya sering kami sampaikan, hadirilah majelis zikir semacam ini dan majelis ilmu. Nanti ada lewat majelis zikir sama majelis ilmu, kita gabungkan mumpung. Dalam satu riwayat panjang, Nabi Muhammad itu menemukan di masjid Rasulullah itu ada orang berkumpul berzikir, lalu orang berkumpul menuntut ilmu, belajar. Ini sahabat mengajar, ini sahabat ngajak zikir. Ini sekelompok berzikir, ini sekelompok belajar. Nabi melihat, lalu Nabi menyanjung.
Baik semuanya ini. Yang berzikir bagus, yang menuntut ilmu adalah bagus. Lalu Nabi mengatakan, akan tapi yang menuntut ilmu lebih aku senangi. Maka majelis ilmu tetap lebih disenangi daripada majelis di zikir. Akan tapi di majelis kita upayakan biar dapat dua-duanya. Maka kita mulai dengan berzikir, kemudian setelah itu menuntut ilmu biar dapat keutamaan dua-duanya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi hadisnya. Wa anhu, dan dari Sayyidina Imam Abi Hurairah lagi, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Abi Sa'id, dari Sayyidina Abi Khadri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berdua berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah ini kan, tidak ada sekelompok kaum yang duduk-duduk semacam ini kecuali malaikat meliputi semuanya. Allah senang kalau malaikat meliputi dengan ridho dan berdoa. Kalau di dunia misalnya semua ada orang main apa gitu, ada orang ngerumunin gitu loh, kan senang hanya tepuk tangan saja, kan begitu. Karena manusia biasa tepuk tangan, bahkan ketawa-ketawa. Kalau malaikat melihat ini tontonan indah ini, senang mereka, langsung ngerumunin dan mendoakan terus yang ada di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, Allah akan limpahkan, liputi dengan rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinatu, kalau tulus Anda datang, Allah akan turunkan kepadamu, kepada kalian, kepada kita, as-sakinatu, ketenangan batin. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah sanjung banggakan fi man 'indahu, di hadapan hamba-hamba yang Allah cintai dari malaikat muqarrabin, anbiya mursalin, auliya solihin, para orang-orang mulia. Disanjung, wahai para nabi itu. Aku punya hamba-hamba tuh kumpul di sana di Cirebon tuh. Bahkan yang nggak bisa kumpul tuh ngeliat televisi tuh. Nah, dengar radio tuh. Dia nggak bisa datang karena jauh, sanjung. Disanjung oleh Allah, rawahu Muslim. Wa an Abi Waqid Al-Harits ibn Auf, dari Abi Waqid Al-Harits ibn Auf, dari Abi Waqid Al-Harits ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan para sahabat Nabi menyertai beliau, id aqbala thalathatu nafar, datang 3 orang, fa aqbala ithnani ila Rasulillahi wa dhahaba wahidun, 2 menghadap Nabi, 3 orang kelihatan, yang 1 balik, 2-nya maju terus. Nabi mengadakan majelis semacam ini, anggap saja ada di depan pintu sana ada 3 orang. 3 orang, yang 1 melihat jamaah begini, keluar. Yang 2 masuk. Cuman 2 orang ini modelnya 2 model. Fa amma ahaduhuma, yang salah satu dari 2 tadi, faru'a furjatan minal halaqati, ada tempat kosong, langsung masuk duduk. Ngambil tempat, bukan langkai orang, bukan merusak orang. Ada tempat kosong, langsung masuk. Fajalasa fiha, lalu dengar. Duduk di tempat tersebut, tempat zikir, tempat menuntut ilmu tersebut. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum, di pinggir-pinggir sana, tritis-trisipin, jauh, masuknya ragu-ragu. Yang 1 langsung cari tempat yang paling depan, bisa ngelihat, bisa dengar, serius. Yang 1 di pojok-pojok sana, pojok-pojok sana, pojok pinggir-pinggir sana. Wa amma tsalits, yang 1 fa'adbaro, nah, dhahiban, yang 1 kan pulang tadi. Falamma faragha Rasulullah, setelah selesai majelisnya baginda Nabi, qala, Nabi berkata, ala ukhbirukum anin nafari thalathati, apakah kamu pengen aku kasih tahu tentang 3 model orang yang datang tadi? Iya ya Rasulullah, tahu. Pengen ya Rasulullah. Amma ahaduhum, yang 1, nah, yang 1 melihat tempat kosong langsung masuk. Awa fa'awa ilallahi, dia langsung kepada Allah, diterima dia. Yang kedua mal akhar, yang keduanya lagi yang sembunyi pinggir-pinggir, malu, nggak enak. Fastahya, dia malu-malu.
Fastahyallahu minhum, maka Allah pun malu-malu. Maksudnya Allah malu-malu gimana? Ya enggak kalau gini, kalau sebagian manusia, oh ini saya kasih full. Kalau yang satu kayaknya ya, sedikit lah. Maksudnya dapatnya beda dengan yang di depan gitu loh. Dengan yang serius itu beda. Maksudnya bukan Allah malu, maksudnya Allah sifat Allah pemalu, bukan begitu, tidak boleh. Maksudnya Allah malu, Allah namanya musyakalah. Nah, karena dia malu-malu ya Allah malu-malu. Karena dianya ragu-ragu ya Allahnya ngasihnya enggak full. Tentu beda dengan yang serius menghadap dengan wajahnya, dengan badannya, dengan keseriusnya. Allah Maha tahu yang sembunyi. Wah, ini yang paling di belakang langsung paling depan nanti. Tapi masih dapat lumayan. Insya Allah dapat besar semuanya. Cuman beda antara yang paling depan dan ini beda memang. Sudah harus beda, memang beda. Nggak bisa disamakan. Kecuali uzur, biasanya di paling depan, tak taunya hari ini banyak kempes di belakang, dapat. Bahkan termasuk yang di rumah, karena Anda biasa rajin di majelis, kok Anda sakit di rumah dapat pahala. Semoga sehat nanti. Wa ammal akhar, yang ketiga, yang satu, yang pulang tadi, fa'arad, dia berpaling. Ada majelis ilmu semacam ini kok cuma lihat lalu pergi, dia paling rugi. Fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling, tidak akan dilimpahkan rahmat kepadanya, tidak akan diberikan. Tidak ada uzur dia, cuman karena dia nggak senang, tidak ada cinta, nggak ada rindu, tidak ada kemauan, ya sudah, fa'aradallahu anhu, Allah berpaling, tinggal. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi penutup. Wa ana Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu, berkeluarlah Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Muawiyah mendatangi halaqah, kumpulan orang di masjid. Faqala, kemudian bertanya, faqala ma ajlasakum. Bertanyalah Muawiyah, untuk apa kalian duduk? Ini ada yang ketinggalan, ada kalimat. Ini pertanyaan Mu'awiyah, ma ajlasakum, untuk apa kau duduk? Qalu jalasna nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ya Mu'awiyah, kami zikir. Qala Allahu ajlasakum, Allah, maksud ini kan semacam benar, demi Allah engkau tidak duduk kecuali untuk itu. Ma ajlasakum lidzak, benar kamu duduk bukan karena kamu duduk hanya untuk berzikir. Qalu ma ajlasana illa dzaka, sungguh aku tidak duduk kecuali untuk berzikir kepada Allah. Qala amma inni lam astakhlifukum tuhbatan lakum, sungguh aku sumpah tadi bukan karena aku ragu, aku yakin bahwasanya kamu memang benar yang kamu omongkan, memang kamu ngapain duduk, aku berzikir Muhammad. Sungguh aku menyumpahmu tadi bukan, aku bersumpah bukan karena aku ragu. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Nah, wa ma kana ahadun bi manzilati, tidak ada orang yang sepertiku, posisiku ini. Jadi pertanyaannya Muawiyah ini adalah niru Nabi waktu itu. Jadi ada kisah sebelumnya ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kharaja ala halaqatin min ashabi. Jadi kisah sebelumnya Muawiyah itu keluar meniru, Muawiyah sahabat Nabi. Waktu kumpulan orang niru, ngapain kau duduk? Berzikir. Benar, sungguh demi Allah kau aku tanya, kau berzikir kepada Allah di sini? Iya. Akhirnya Muawiyah bercerita, aku juga punya cerita dulu begini, kenapa aku kau tanya begini? Aku niru gayanya Nabi waktu itu. Rupanya suatu ketika kharajan Nabi keluar ala halaqatin min ashabihi. Nabi keluar menemukan sekelompok sahabat-sahabat beliau, sahabat Nabi. Faqala, Nabi bertanya, ma jalasakum, ngapain kau duduk di situ wahai sahabatku? Kenapa engkau duduk di situ? Qalu jalasna nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ya Rasulullah. Wa nahmadu, dan menyanjung Allah ala ma hadana lil Islam, karena Allah memberikan hidayah kepada kami untuk mengambil, untuk memeluk Islam.
Wa man nabiha alaina, dan Allah berikan nikmat banyak kepada kami ya Allah. Qala Allahumma ajlasakum ila dzak, sungguh demi Allah, apakah kau tidak duduk kecuali hanya untuk itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang menjadikan kami duduk kecuali karena ingin berzikir. Qala, kemudian Nabi berkata, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sungguh demi Allah, sungguh aku tidak bersumpah karena ragu. Jadi waktu kadang orang menyumpah itu karena ragu kan. Demi Allah kau tidak ini, demi Allah. Kalau kita mengatakan demi Allah, menyumpah orang biasanya karena ragu, nggak percaya. Sumpah benar demi Allah kau tak begini, iya, karena kita ragu dengan modelnya. Tapi Nabi mengatakan, sungguh aku menyumpah tadi, sumpah tadi, mengajakmu bersumpah bukan karena aku ragu. Demi Allah kau duduk hanya untuk berzikir? Iya ya Rasulullah, demi Allah kami duduk hanya untuk berzikir. Lalu Nabi kata, sungguh aku tidak menyumpahmu tadi, bukan aku minta sumpah kepadamu bukan karena aku ragu apa yang kau lakukan. Walakinahu, akan tapi atani Jibril telah datang kepadaku. Fa akhbarani, kemudian Jibril beritahu, annallahu yubahi bikumul malaikat. Aku bersumpah tadi karena aku terheran, malaikat bangga. Allah membanggakan kalian semua di antara para malaikat. Maksudnya Allah cerita, demi Allah aku bersumpah tadi karena apa? Aku terkagum karena Jibril ngasih tahu kepadaku, wahai Muhammad, Allah bangga dengan umatmu yang ini. Yubahi bikumul malaikat, Allah membanggakan. Jadi Allah membanggakan di kalangan malaikat, hei malaikatku, aku punya hamba-hamba, yaitu yang kumpul tuh di Cebron tuh, kumpul di majelis tuh, dibanggakan oleh Allah di antara para malaikat-malaikatnya. Yang bisa kita ambil faedah dari riwayat-riwayat ini adalah begitu agungnya majelis semacam ini, malaikat berbangga, malaikat mendoakan, dan Allah membanggakan. Dibanggakan kita di antara para malaikat-malaikat. Coba kalau Anda dibanggakan, punya keistimewaan kan? Ini anak saya yang Masya Allah prestasinya begini kan, begitu. Kalau nggak ada prestasi ngapain dibanggakan? Kalau nggak ada kebelian bang, yang paling nggak bisa, yang paling bandel, wah ini saya nggak bener. Pasti di saat dibanggakan ada sesuatu yang membanggakan, yaitu menjadi ahli zikir. Maka jangan ragu, Anda berkumpul di tempat-tempat yang semacam ini, maka ini akan dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.